bersyukur kepada Tuhan sebab kita masih ada sebagaimana kita ada, semua karena anugerah Tuhan yang besar dalam kehidupan kita. Mari kita siapkan hati kita, mari kita siapkan hidup kita untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan. Dan semua teman-teman yang mengikuti secara streaming, biarlah mempersiapkan diri, mempersiapkan hati untuk kita mengagungkan dan membesarkan nama Tuhan. Mari kita angkat pujian yang berkata, kasih-Mu, karya-Mu nyata dalam hidupku. Haleluya. Haleluya, haleluya. Hanya Dia Tuhan yang patut kita agungkan dalam kehidupan kita. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Oh, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Oh, Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Sama-sama katakan, darah-Mu, salib-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Oh, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku, haleluya, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Tak pernah gagal
terangi hidupku, kuasa-Mu sempurna. Harapanku takkan hilang, sebab masa depanku Kau sediakan, tak pernah gagal. Rencana-Mu terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Harapanku sebab masa depanku dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Oh, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Oh, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan, atas keselamatan yang telah Engkau beri dalam kehidupan kami. Engkau memberikan sebuah pengharapan yang baru dalam hidup kami Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, patut bagi kami untuk menaikkan setiap ucapan syukur kami, penyembahan kami sebagai puji Tuhan. Kita akan lebih bersorak-sorak lagi bagi Tuhan. Kita mengangkat pujian berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa. Haleluya. Yang di rumah masing-masing bisa tepuk tangannya. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa, dan pemerintahan Allah kita, kuasa-Nya yang diurapinya, akan telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sama-sama katakan, oleh darah anak domba, darah anak domba, oleh kesaksian kita
Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah Anak. Tuh, sekali lagi, sekarang telah tiba. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa tentang pemerintahan Allah kita, kuasa Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita oleh darah Anak Domba, oleh kesaksian kita. Iblis dikalahkan, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah Anak Domba, oleh darah Anak Domba. Haleluya. Oleh darah Anak Domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah Anak Domba, oleh darah Anak, oleh darah Anak, oleh darah Anak Domba. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Allah menara dan kota perlindungan. Sama-sama katakan, haleluya. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku, kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Tuhan kita ajaib dalam kehidupan kita.
Puji nama Tuhan, pada kesempatan ini kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita angkat pujian yang berkata, ku percaya janjimu ajaib, sungguh besar setiamu. Haleluya. Haleluya, haleluya. Janji Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kita. Dia baik, dia setia dalam kehidupan kita. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu. Dalam kehidupanku, ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya, ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih banyak Bapa dalam surga. Setiap pujian penyembahan kami telah kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu. Dan tiba saatnya Engkau akan memberkati kami melalui kebenaran firman-Mu. Biar Engkau memberkati, mengurapi hamba-Mu Tuhan.
Biar setiap perkataan yang keluar dari bibir mulut hamba-Mu boleh menguatkan kami, memberkati kami semua yang mendengar. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, shalom. Ya, puji nama Tuhan. Selamat kembali kita beribadah bersama-sama di ibadah pemuda. Puji Tuhan ya, luar biasa. Saya harap semuanya kita dalam keadaan sehat, baik yang ada di rumah-rumah teman-teman maupun yang petugas pelayanan live streaming atau petugas online. Puji Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan Yesus yang masih memberi anugerahnya kepada saya pribadi. Saya masih diberikan kekuatan dan Tuhan izinkan melayani. Dan saya juga berterima kasih kepada Ibu Gembala yang senantiasa jadi mentor untuk membimbing kami dan memberi kesempatan bagi kami untuk melayani. Terus juga bagi pengurus pemuda, thank you untuk kesempatannya. Baik yang ada di rumah ya pengurusnya ya, terima kasih. Teman-teman yang kasih dalam Tuhan, untuk di akhir-akhir ini, ya kita hidup ya musim hujan, kemudian banyak berita-berita, dan banyak juga aktivitas ya mungkin ya yang kita lakukan di akhir-akhir minggu ini. Tapi satu hal yang kita perlu ketahui, Tuhan Yesus baik, selama-lamanya Dia baik, Dia mengasihi kita dan Dia ingin bersama-sama dengan kita setiap saat. Haleluya, amin. Iya, hari ini sama-sama kita akan dengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita sama-sama akan belajar firman Tuhan dengan tema yang sudah saya bagi ya. Mungkin ada di grup dengan tema nilai. Atau dalam bahasa Inggrisnya mungkin value ya. Ya mungkin penyebutannya agak kurang pasti saya bahasa Inggris ya. Value ya, nilai. Ya teman-teman kasih dalam Tuhan, nilai ini sangat penting sekali ya dalam hidup kita. Nilai ini apalagi bagi kita yang sedang dalam pendidikan. Tapi saya akan mau bagikan sesuai kebenaran firman Tuhan nilai seperti apa. Sama-sama kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Matius. Yang di rumah boleh sambil mungkin buka gadget atau Alkitab ya. Dalam handphone ataupun di Alkitab yang buku ya, seperti ini. Sama-sama kita akan dengar kebenaran firman Tuhan. Ya, kita beginilah bunyi kebenaran firman Tuhan di dalam Matius 13 ayatnya yang ke-53 sampai 58. Saya akan bacakan bagi kita semua. Kita dengarkan baik-baik. Dengan judul perikop Yesus ditolak di Nazaret. Wah, luar biasa. Ya. Di sana di ayat yang pertama, setelah Yesus selesai menceritakan perumpamaan itu, ia pun pergi dari situ. Setibanya di tempat asalnya, Yesus mengajar orang-orang di situ di rumah ibadat mereka. Maka takjublah mereka dan berkata, dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat itu? Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama-sama dengan kita? Jadi dari mana diperolehnya semuanya itu? Lalu mereka kecewa dan menolak Dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri
dan di rumahnya. Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Wah, luar biasa sekali ya, teman-teman kasih di dalam Tuhan. Ya, ini firman Tuhan tertulis dalam Injil Matius ya, murid Yesus. Dan menceritakan tentang pelayanan Yesus ketika usianya 30 tahun ke atas. Artinya sudah mulai pelayanan untuk mengerjakan kehendak Allah. Ya. Nah, dengan tema yang saya ambil hari ini adalah tentang nilai ya. Nilai itu sangat berharga sekali. Ya, nilai itu ada yang berkata nilai yang sempurna itu 10. Ya. Ada yang juga lebih tinggi lagi, nilai yang sempurna itu 100. Ya, kalau kita mungkin dalam pendidikan kasih nilai 7, yang 10 paling besar, wah senang sekali ya. Atau 70, 80, paling tinggi 100, ya. Jarang sekali 101. Ya, mungkin ada yang lebih dari situ, saya juga tidak tahu ya. Tapi pada umumnya nilai yang sempurna seperti itu, ya. Kita di jenjang pendidikan, ya di usia kita, di usia yang muda saat ini ya. Ada teman-teman yang masih SMP, ataupun sedang SMA atau SMK, ataupun sedang menempuh pendidikan yaitu di institut sekolah tinggi ya. Ya, sekolah tinggi. Jadi nilai itu sangat penting. Ya, mungkin yang akhir-akhir ini sedang ujian, mengerjakan soal mungkin. Wah, soalnya banyak sekali. Jadi dikerjain ya. Berharap dapat nilai tertinggi ya. Biar bisa naik kelas dan biar bisa nilainya tinggi ya. Nah, teman-teman, itu di dunia pendidikan. Nah, kita tahu bahwasannya di sini dari perikop awal di sana dikatakan Yesus ditolak di Nazaret. Nah, Nazaret itu adalah kota di mana Tuhan Yesus dibesarkan. Letaknya di Israel bagian utara, ya. Tapi tetap daerahnya tetap daerah Israel sampai saat ini. Dan kotanya saya sudah kasih di slide, ya. Kotanya bukan desa ya, karena itu dulu. Tapi sekarang sudah sangat maju pesat, kotanya itu banyak sekali orangnya, jadi padat sekali di Israel sana. Ya, tapi Yesus ditolak, di mana di tempat dia dibesarkan, orang-orang mengenal dia. Tetapi ketika rencana Allah dalam hidupnya digenapi, kemudian dia melakukan hal-hal yang menolong orang, menyembuhkan, dan seterusnya. Tetapi ketika dia kembali, singkat cerita, ya mungkin kita pernah mendengar cerita ini, ya kembali lalu karena orang-orang tidak mengenal dia jati dirinya sebenarnya, ya hanya Maria dan Yusuf yang mengenal Yesus secara dekat ya, karena mereka orang tuanya. Jadi mereka bisa memahami siapa Yesus. Tetapi orang-orang saat itu tidak bisa menilai sampai ke arah sana, ya. Karena mereka cuma mungkin ketemu pada saat Tuhan Yesus dia besar. Nah, teman-teman kasih di dalam Tuhan, hari ini saya akan membagikan nilai sesuatu yang luar biasa di dalam kehidupan Tuhan Yesus ya. Ya. Oke, boleh di slide. Ya, kalau di sekolah pendidikan nilai yang kalau kita setara SMP, SMA, nilai akhir ujian nasional itu atau SD ya, ujian nasional itu disebut NEM ya, NEM. Ya, perlu kita nilai. Wah, apalagi ujian nasional itu, wah, belajar sungguh-sungguh. Ya, belajar sungguh-sungguh atau SKS, sistem kebut semalam, ya. Atau udah hafal gini, besok mau ujian apa? Yang penting dapat nilai terbaik. Wah, sampai gini teman-teman kasih dalam Tuhan ya. Nah, ini nilai kalau di dalam pendidikan, NEM. Ya, ujian nasional ya, NEM. Kalau tahun 2000 ke bawah itu NUN ya disebut. Tapi kalau di atas NEM, nilai Eptanas murni ya. Kalau di sekolah tinggi ya, kita yang sedang kuliah itu disebut IPK ya. Di sana indeks prestasi kumulatif. Kita berusaha bagaimana nilai itu bagus, tinggi. Saya baru searching, ternyata ada yang IPK-nya tinggi sekali. Wah, hampir sempurna, luar biasa. Ada juga NEM-nya itu
tinggi. Berarti, wah, tapi kalau name-nya itu di bawah, waduh, kecewa sekali. Berarti nilai ini sangat penting sekali. Ya, wah, ada yang nilainya sempurna. Kemudian ketika diwawancarai teman-teman kasih dalam Tuhan, ternyata dia nggak belajar semalam, tetapi jauh-jauh hari ya. Jadi penting sekali nilai, ya nilai itu. Tetapi kalau di dunia pendidikan, tapi kalau di dalam kehidupan sehari-hari itu nilai sosial, nilai sesuatu yang kita miliki. Yesus memiliki nilai yang luar biasa, yang tidak bisa dijangkau dengan pengetahuan manusia. Ya, kalau kita lihat di ayat Matius 55 ayat 58, nah di sana Pak kita baca, bukankah ya ini anak tukang kayu? Wah, orang-orang saat itu sudah menilai Yesus secara luar ya. Ya, mereka mengenal Yesus secara dari luar. Bukankah ini anak tukang kayu? Wah, anak tukang kayu Bapak Ibu dalam Tuhan. Ya, nah itu penilaian dari masyarakat sekitar. Ya, tapi kalau saya lihat ini, wah ternyata anak tukang kayu, berarti identitas. Wah, ada nilai unsur-unsur mata pelajaran di pendidikan kita ya. Ada PPKN itu saya lihat itu. PKN ya, identitas. Wow, ya, kewarganegaraan. Bukankah dia ini identitasnya ini anak tukang kayu? Wah, ada unsur mata pelajaran kita ya. Ada PKN di sana. Kemudian orang-orang juga berkata, bukankah ibunya bernama Maria? Wah, ini masuk mana ini? Bahasa Indonesia saya buat. Ya. Wah, ada unsur-unsur bahasa Indonesia juga, mata pelajaran dari apa yang orang-orang itu katakan. Kemudian, dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas. Wah, ada perhitungan. Saudaranya ini, dan ini. Wah, ada unsur mata pelajaran matematika di dalamnya ternyata. Ya. Seterusnya, apa kata orang tentang Yesus? Penilaian tentang Yesus. Nilai seorang Yesus itu apa kata orang? Ya, di sana dikatakan seterusnya, dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama-sama dengan kita? Jadi bagaimana diperolehnya semuanya itu? Nah, ada unsur biologis di sana ya, mata pelajaran biologi. Ya, waktu kita sekolah, ya pasti kita tahu ya, ada mata pelajaran. Wah, ternyata ada unsur biologi. Mereka menilai secara biologi seperti ini. Dihitung dari matematika kayaknya saudaranya ininya. Dan dihitung dari kewarganegaraan ternyata dia hanya, saya kasih tentang mata kuliah ya, jurnal umum ini biasanya dalam akuntansi. Saya dulu pernah sekolah juga ya, administrasi perkantoran, jadi ada jurnal umum, jurnal khusus. Tapi kalau banyak sekali ternyata umum. Ya setelah ditotal-total tentang Yesus, wah ternyata Yesus ini, wah kita kecewa. Ternyata dia hanyalah orang biasa. Itu menurut penilaian orang, teman-teman kasih dalam Tuhan. Ya. Dan akhirnya kalau ditotal ternyata tidak balance. Jadi kecewa, artinya tidak sesuai. Masa orang biasa bisa melakukan hal-hal yang luar biasa. Ya, teman-teman kasih dalam Tuhan. Oke, slide selanjutnya. Ya, teman-teman kasih dalam Tuhan Yesus, perlu kita ketahui bahwasannya dunia memberi suatu penilaian dari apa yang dilihat saja, fisik saja, dan dari luar, teman-teman kasih di dalam Tuhan. Tetapi nilai seorang Yesus bukanlah tukang kayu yang harus Tuhan Yesus datang bukan untuk menjadi tukang kayu, teman-teman kasih di dalam Tuhan. Ya, oh dia harus supaya dilihat banyak saudaranya. Tidak ya, nilai seorang Yesus itu dia adalah firman yang telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita ya untuk menebus dosa manusia. Nilai seorang Yesus adalah Bapak Ibu di dalam Tuhan Yesus, di mana Roh Allah turun ke dunia dengan maksud. Ya, nilai tertinggi Yesus adalah itu di mana dia melakukan pekerjaan yang luar biasa. Ya, itu nilai seorang Tuhan Yesus, teman-teman kasih di dalam Tuhan. Bukan seperti penilaian orang-orang yang ada di sekitar ketika Tuhan Yesus kembali. Nah, jadi nilai atau value yang pada malam hari ini kita bagikan adalah nilai itu di dalam hidup kita adalah Tuhan Yesus. Ya. Nah,
Di sana dikatakan di dalam, saya akan bacakan. Oh ya, oke. Ya, nilai kita sebagai pemuda, sebagai anak-anak yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, nilai kita bukanlah seperti apa yang diceritakan secara dunia ya. Mungkin secara dunia menilai banyak kekurangan, ya, keterbatasan teman-teman kasih di dalam Tuhan. Tetapi perlu kita pahami bahwasannya nilai kita sebagai anak-anak Allah, ya. Saya kasih poin di sana ada 3. Yang pertama adalah kita ini sangat berharga, ya. Yang di rumah-rumah, ya mungkin sekarang ini mungkin sedang khawatir, mungkin sudah sedang mengalami suatu tantangan, tetapi saya mau katakan teman-teman semuanya berharga di mata Tuhan. Kita semuanya berharga di mata Tuhan. Ketika Roh Allah, firman Tuhan jadi manusia, itu adalah nilai yang baik, ya. Bukan apa yang dilihat manusia. Seperti kita baca tadi, ada tukang kayu, tetapi nilai sesungguhnya ketika Roh Allah itu turun ke dunia. Dan ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, masa depan kita, hidup kita, dan Yesus tinggal di dalam hidup kita, nilai yang terpenting adalah Tuhan Yesus ada di dalam hidup kita. Dan kita berharga. Kita harus pahami hal-hal tersebut. Yang kedua, saya belum bacakan ayatnya ya. Untuk yang pertama, kita ini sangat berharga. Kalau nilai kita ini sangat berharga, kita harus pahami kita ini tebusan Tuhan. Sudah ditebus oleh Tuhan. Kita baca firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 4 ayat 13. Oke. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 13 beginilah bunyi firman Tuhan. Demikian kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian di dalam Roh-Nya. Ya. Kemudian di dalam 1 Petrus 3 ayat 4 saya akan bacakan bagi kita semua. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batinia yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa dan berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Ya, tersembunyi. Ya, teman-teman kasih di dalam Tuhan, tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa. Ya, Yesus itu memang tidak terlihat di dalam hidup kita. Tersembunyi. Ya, tidak bisa dipegang, ya. Bahkan mungkin kita pengen jumpa tidak bisa, teman-teman kasih dalam Tuhan. Tetapi yakinlah ketika kita menerima Yesus, Yesus sudah ada dalam hidup kita dan Roh Allah tinggal di dalam hidup kita. Makanya saudara yang kasih dalam Tuhan, kita ini sangat berharga di mata Tuhan. Dimanapun kita berada saat ini, saya mau katakan teman-teman, saudara berharga di mata Tuhan. Mungkin situasi mungkin tidak seperti apa yang kita inginkan. Penilaian situasi tidak seperti apa yang kita inginkan. Bahkan orang-orang menilai situasi, wah, tentang hidup saudara, teman-teman semuanya. Ya, kita berbeda-beda. Mungkin ada yang lagi berjuang, mungkin dalam pekerjaan, pendidikan, dan seterusnya. Tetapi satu hal yang kita ketahui pada malam hari ini, kita ini sangat berharga di mata Tuhan. Haleluya. Iya, Tuhan Yesus baik. Yang kedua, ketika Tuhan Yesus berharga di mata Tuhan, nggak cukup sampai di situ ternyata teman-teman kasih dalam Tuhan. Ya, harus ada namanya relasi, harus dijaga. Ya, kalau Tuhan Yesus ada di dalam hidup kita harus kita jaga. Ya, Alkitab berkata, kerjakanlah keselamatanmu. Ya, harus ada actionnya. Ya, bagaimana kita bisa menjaganya? Mengikuti ibadah online. Ya, berusaha, berdoa, saat teduh pribadi. Teman-teman kasih di dalam Tuhan. Ya, sesuatu yang berharga itu sudah ada di dalam hidup kita. Ya, nilai yang paling berharga mungkin orang 10, 100. Tetapi ketika kita mengenal Tuhan Yesus lebih dari penilaian manusia, itu lebih berharga sudah tinggal di dalam hidup kita. Ya, jadi harus dijaga benar-benar. Aduh Kak Elia, bagaimana saya ini, saya yang penting ikut ibadah saja online, kemudian udahlah sebulan sekali. Aduh saya sibuk, mungkin saya
kerja begini, nggak usah lah. Teman-teman kasih di dalam Tuhan, siapapun bisa kehilangan Tuhan Yesus, teman-teman kasih dalam Tuhan. Bisa kehilangan. Yudas saja, murid Yesus. Sekalipun dia bisa kehilangan Tuhan Yesus. Yang paling berharga, nilai yang paling berharga dalam hidup ini adalah Tuhan Yesus Kristus, teman-teman kasih dalam Tuhan. Nah, banyak orang kehilangan, ya. Oleh karena itu, ketika kita tahu Tuhan Yesus ada dalam hidup kita, mari kita jaga baik-baik. Mengikuti ibadah yang ada, ya bersekutu dengan teman-teman, ikut komunitas yang sehat. Boleh minta bantu dengan kakak-kakak rohani yang ada. Harus dijaga kerohanian. Siapapun teman-teman kasih di dalam Tuhan pasti pernah merasakan kekeringan. Oh begini, kok begini. Ya ambil waktu pribadi. Kalau Tuhan Yesus ada di dalam hidup kita, yang paling berharga itu, mari kita menjalin hubungan. Kita harus jaga, kita harus sadar. Ya. Di dalam Galatia 5 ayat 25, di sana dikatakan, saya akan bacakan bagi kita semuanya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah kita juga dipimpin oleh roh. Ya, jadi perlunya dijaga. Kita harus dipimpin dengan roh Allah. Ya, hal kedagingan akhir-akhir ini pasti membuat kita jauh dari Tuhan. Ya, jauh. Kita bisa melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Makanya saudara kasih dalam Tuhan Yesus, nah teman-teman semuanya kita harus jaga benar-benar. Ya, supaya apa? Supaya kita dipimpin roh Allah. Ya, bertahan di akhir-akhir zaman seperti ini. Ya, diberi hikmat. Ya, diberi hikmat. Ya, sesuatu yang berharga itu harus dijaga. Ya, handphone kita aja pasti kita jaga. Oh, rumah kita pasti kita jaga ya. Sepeda motor kita, oh itu paling berharga mungkin bagi kita. Kita jaga baik-baik, kita kita cuci-cuci. Demikian juga Tuhan Yesus dalam hidup kita. Kita harus jaga teman-teman kasih dalam Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan harus jaga. Jangan sampai kita kehilangan Tuhan Yesus. Yang ketiga, poin yang ketiga saya yang harus bagikan bagi kita semua adalah, ya, ketika kita tahu kita berharga di mata Tuhan, kita jaga. Hal yang harus kita ketahui adalah kita sebagai anak-anak pemuda-pemudi, anak-anak Tuhan, remaja, pemuda, kita harus berbuah di dalam Tuhan. Ya, berbuah. Sama-sama kita akan baca kebenaran firman Tuhan di Matius pasalnya 19 ayat 7. Maaf. Matius pasalnya yang ke-7 ayatnya yang ke-19. Saya akan bacakan bagi kita semua. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Nah, teman-teman kasih dalam Tuhan, ketika Tuhan Yesus sudah memilih kita, ternyata Tuhan minta buah yang baik. Ya, kalau hidup kita cuma menjadi Kristen yang ikut-ikutan saja, bahkan kita orang Kristen, tapi kita melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Nah, tiba waktunya Tuhan tidak mendapati apa-apa dalam hidup kita, tidak melakukan firman Tuhan, tidak menolong, tidak melakukan buah yang baik, kita pasti ditolak teman-teman kasih dalam Tuhan. Ya, Alkitab berkata tidak semua. Wah, luar biasa sekali. Tetapi marilah kita punya takut akan Tuhan ya. Akhir-akhir ini mari kita menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Ya, kita ini berharga di mata Tuhan. Poin yang terakhir ini mengingatkan kita untuk berbuah. Aduh, bagaimana kita berbuah akhir-akhir ini? Ya, terbatas, keluar rumah saja kita terbatas. Gimana ini? Mungkin berbuah itu bagi orang mungkin harus mendirikan gereja besar, menolong orang banyak. Tidak harus seperti itu. Tapi ada hal-hal yang sebisa kita jangkau, apa yang bisa kita lakukan. Nah, itu menjadi buah-buah ya, teman-teman kasih di dalam Tuhan. Ya, mungkin ada teman-teman yang mungkin sudah lama nggak ibadah, kita ingatkan sebagaimana pemuda-pemudi yang baik. Nah, itu buah-buah ketika kita mengikut Tuhan. Artinya ada action. Ya, mau untuk berbuah, teman-teman kasih di dalam Tuhan Yesus. Ya. Jadi firman Tuhan yang kita dengarkan pada malam hari ini adalah, mari kita melihat nilai yang terpenting di dalam hidup kita ini bukan apa kata penilaian orang, seperti apa penilaian tentang Yesus. Tetapi yang luar biasa adalah Roh Allah tinggal di dalam Yesus. Dan teman-teman kasih dalam Tuhan, ketika kita menerima Tuhan, Roh Allah itu sudah ada di dalam hidup kita. Ya, Roh Allah ada dalam hidup kita. Oleh karena itu kita ini sangat berharga di mata Tuhan.
dan kita harus tetap jaga dan kita harus berbuah. Komplit. Satu paket komplit tidak boleh dipisahkan. Kita harus menjaganya, kita juga harus berbuah. Puji nama Tuhan, kita semuanya berharga di mata Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, kita sama-sama memuji muliakan Tuhan dengan satu pujian. Pemain musik boleh maju ke depan. Kita nyanyikan pujian bagi Tuhan. Hidupku berharga bagi Allah. Kalau kita ada sampai hari ini, itu karena Tuhan. Dan kalau kita ada hari esok, itu karena Tuhan. Mungkin teman-teman semuanya akhir-akhir ini yang di rumah sedang berjuang, percayalah Tuhan ada di dalam hidup kita. Dia Allah Immanuel, Allah yang menyertai kita. Sesuatu yang paling berharga itu sudah ada di dalam hidup kita. Mari kita terus percaya dan terus mengevaluasi kehidupan kita. Biar kehidupan kita boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau turut gambarnya. Amin. Sungguh terlalu indah kau bagi dia. Amin. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia akan relakan segala-galanya. Haleluya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai akan dipatahkan, Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga sumbu yang telah pudar, takkan dipatahkan, Dia akan jadikan indah untuk kemuliaan-Nya. Oh, bulu yang terkulai takkan dipatahkan, Dia akan amin. Haleluya. Unggul lebih berharga sumbu yang telah pudar, takkan dipadamkan, Dia akan jadikan indah untuk kemuliaan-Nya. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, apa yang harus kita kejar dalam hidup ini? Yang harus kita kejar adalah kita boleh menjaga Yesus yang ada di dalam hidup kita. Kita boleh menjaga pola pikir kita ini berharga di mata Tuhan. Kita boleh menjaga pikiran kita harus berbuah. Boleh menjadi terang dimanapun kita berada. Itu adalah hal nilai yang terbaik. Bukan secara fisik orang Tuhan melihat kita, tetapi bagaimana Tuhan ada di dalam hati kita. Dia mau bersama-sama dengan kita. Itu Allah Immanuel. Kita nyanyikan pujian ini bagi Tuhan. Hidup kami sangat berharga di mata Bapa yang baik. Hidupku berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Kau ciptakan, Kau turut gambarnya. Amin.
Sungguh terlalu indah Engkau bagi dia. Amin. Haleluya. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Haleluya. Dia akan relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Uri glory, bulu yang terkulai akan dipatahkan jam. Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga. Sumbu yang tak pudar akan dipadamkan jam. Dia akan jadikan indah untuk kemuliaannya. Bulu yang terkulai. Mungkin hari-hari ini kita punya kelemahan-kelemahan, kesalahan. Bahkan mungkin kita tidak ibadah. Bahkan kita melupakan Tuhan. Tapi saya mau katakan teman-teman, nilai sesuatu yang berharga itu ketika Tuhan Yesus masih ada dalam hidup teman-teman semuanya. Mari kita jaga, kita bersyukur, kita dipilih dan diselamatkan. Mari kita terus berbuat dimanapun kita berada. Haleluya. Untuk kemuliaan-Nya. Dia akan jadikan untuk kemuliaan-Nya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Haleluya. Glory bagimu. Oh senang. Kami percaya Kau beserta dengan kami, Bapa yang baik. Kami bersyukur sebagai pemuda-pemudi yang ada. Kami masih di dalam Tuhan. Kami percaya kami berharga di mata Tuhan. Dan Tuhan ingin memakai hidup kami lebih lagi. Dan Bapa yang baik di dalam surga, setiap kami yang beribadah, kami mau merendahkan hidup kami. Kami percaya ada rencana Tuhan di dalam pendidikan kami, di dalam kuliah kami, bahkan di dalam keluarga kami, di dalam pekerjaan kami. Ada rencana Tuhan yang indah. Karena bahkan apapun yang Tuhan berikan, hidup Tuhan Yesus mau mati untuk kami. Bahkan kami percaya Tuhan, kedepannya juga Tuhan yang menyertai. Terima kasih, kami sangat berharga di mata Tuhan. Dan biarlah kami mau menjaga hidup kami di akhir-akhir ini Tuhan. Biar tetap bersekutu dengan Tuhan, mengikuti ibadah yang ada, berdoa di rumah masing-masing, membaca firman Tuhan. Dan Bapa di dalam surga, biarlah setiap kami pemuda-pemudi juga boleh berbuah, boleh menjadi terang di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah kuliah, bahkan di tengah-tengah masyarakat yang ada, boleh menjadi garam dan terang dunia, boleh menceritakan kebenaran firman Tuhan, kasih Tuhan, dan boleh membawa banyak jiwa-jiwa mengenal Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, dan biarlah Bapa yang baik, kami tetap percaya kami berharga di mata Tuhan. Nilai yang terbaik, nilai yang tertinggi di dalam hidup kami ketika Yesus ada di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik dalam surga. Hamba-Mu juga telah memberitakan kebenaran firman-Mu. Tuhan yang memberkati, kemuliaan hanya bagi Bapa dalam surga. Sempurnakan setiap pelayanan biar memuliakan nama Tuhan. Kami rendahkan hidup kami, kemuliaan bagi Bapa di dalam surga Tuhan Yesus, Tuhan kami. Kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Memberkati, saya kembalikan. Ya. Saya kembalikan kepada pengurus pemuda, silakan. Mungkin ada pengumuman buat teman-teman yang ada di rumah. Oke, terima kasih buat Kak Eli yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Pengumuman untuk Sabtu depan, WL-nya saya sendiri,
Nanti yang firman Kak Yosi. Ibadahnya tetap secara online. Dan jangan lupa Minggu ada ibadah umum pagi jam 5.45 dan sore jam 3.45. Biarlah pemuda remaja boleh mengikuti ibadah yang sudah ditentukan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan tutup ibadah pada sore hari ini. Kita angkat pujian, syukur-syukur kepada Tuhan. Nanti dengan kasih Kristus, Kak Tommy berdoa untuk menutup ibadah pada sore hari ini. Syukur kepada Tuhan, syukur dengan segenap hati, syukur karena Dia berikan anaknya Yesus. Yang lemah dikuatkan, dan yang miskin diberkaya, karena semua yang Tuhan perbuat bagi kita. Yang lemah berkata, "Ku kuat," dan yang miskin berkata, "Ku kaya," karena semua yang Tuhan perbuat bagi kita. Bapa dalam kerajaan sorga, sungguh kami bersyukur buat malam hari ini. Biarlah penyertaan perlindungan-Mu selalu menjadi bagian dalam kehidupan kami. Dan malam hari ini juga Tuhan, terus kami berdoa, menyerahkan pemuda remaja di tempat ini ke dalam tangan kasih-Mu. Dimanapun mereka berada, biarlah Tuhan tetap memberkati mereka, menolong mereka. Biarlah mereka tetap setia mengiring dan melayani Tuhan. Mereka tidak menjauhkan diri dari pertemuan yang ada Tuhan, tetapi mereka mengikuti secara online Tuhan, supaya mereka tetap terus bertumbuh ke arah Kristus, mengalami kesempurnaan yang daripada Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, memberkati setiap mereka Tuhan. Dalam studi mereka kami berdoa, kami pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan menolong, Tuhan memberkati mereka, memberikan mereka kecerdasan, kepintaran, hikmat yang daripada Engkau, supaya mereka dapat mempermuliakan Bapa di sorga. Kami juga berdoa Tuhan, buat pemuda remaja di tempat ini yang sudah bekerja, Tuhan memberkati, menolong mereka dalam setiap pekerjaan mereka. Tuhan memberkati supaya apa yang mereka kerjakan dibuat Tuhan berhasil dan mereka mempermuliakan Bapa di sorga. Kami berdoa Tuhan Yesus dalam setiap pemuda remaja yang dalam pergumulan kebutuhan mereka, apapun yang mereka gumulkan hari-hari ini. Bapa, Engkau yang tahu, Engkau yang mengerti. Kami pertaruhkan mereka ke dalam tangan kasih-Mu. Yang mencari jodoh, Tuhan menolong, Tuhan memberkati, Tuhan beri yang terbaik, supaya biarlah dengan sehati sejiwa mereka mempermuliakan nama-Mu, dan tambahkan iman kesetiaan kepada mereka Tuhan, untuk mereka tetap berharap kepada Engkau. Terima kasih Bapa dalam surga. Akhirnya saudara-saudara yang terkasih, mari kita angkat tangan kita dan terima berkat yang daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Sang Putra, serta penghiburan daripada Roh Kudus, biarlah menyertai dan turun atas kehidupan kita, mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.